Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi suatu amal ibadah yang diterima dan diberkahi oleh Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai benda-benda yang sebaiknya tidak Anda bawa pulang ke rumah. Karena benda-benda ini dipercaya bisa membawa kesialan, malapetaka, dan bahkan mengundang gangguan dari makhluk halus. Mengapa demikian, dan apa yang membuat benda-benda ini begitu berbahaya? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai agar semua informasi yang kami sajikan dapat terserap dengan baik. Serta, simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Jadi mari bersama-sama kita mulai pembahasannya. Tahukah Anda, setiap benda itu memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan energi dari sekitarnya? Energi ini bisa bersifat positif maupun negatif tergantung dari lingkungan dan kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut. Jika suatu benda sering terpapar energi positif, maka benda itu akan menyimpan energi positif. Sebaliknya, jika terpapar energi negatif, benda tersebut akan menyimpan energi negatif pula. Misalnya, sebuah benda yang berada di lokasi yang sering terjadi konflik atau tragedi cenderung menyerap energi negatif dari peristiwa tersebut. Sebaliknya, benda yang ada di tempat penuh kedamaian dan kebahagiaan akan menyerap energi positif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam membawa benda dari tempat yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Salah satu jenis benda yang sangat tidak dianjurkan untuk dibawa pulang adalah benda dari tempat seseorang pernah melakukan bunuh diri. Tanah dan benda di lokasi tersebut menyimpan energi kutukan dan memori negatif seperti kemarahan, kesedihan, keputusasaan, dan rasa sakit yang mendalam. Jika Anda membawa benda dari tempat tersebut ke rumah, selain membawa kesialan, benda itu juga bisa mengundang gangguan dari makhluk halus yang menyerupai korban bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh jejak energi negatif yang melekat pada benda tersebut. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk tidak mengambil apapun dari tempat seperti itu. Benda selanjutnya, perkakas dari kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan juga termasuk benda yang tidak boleh dibawa pulang. Kendaraan bekas kecelakaan, terutama yang menyebabkan korban jiwa, menyimpan energi negatif yang sangat kuat. Energi ini memicu kecelakaan serupa, atau menyebabkan gangguan gaib pada kendaraan Anda. Misalnya, kendaraan bisa tiba-tiba menyala sendiri, lampu atau klakson hidup sendiri, atau bahkan muncul penampakan korban kecelakaan. Ini terjadi karena memori energi negatif dari kecelakaan tersebut tertinggal pada perkakas kendaraan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terlihat menguntungkan secara finansial, membeli perkakas bekas kecelakaan bisa sangat merugikan dari sisi metafisik. Benda ketiga yaitu batu atau bunga dari tempat angker juga harus dihindari. Benda-benda ini seringkali menjadi bagian dari rumah makhluk gaib yang tinggal di tempat tersebut. Mengambilnya tanpa izin bisa menyebabkan Anda disesatkan atau diikuti hingga ke rumah. Bahkan, Anda bisa mengalami teror gaib yang berkelanjutan. Misalnya, ada cerita tentang pendaki gunung yang tidak bisa menemukan jalan pulang karena ada anggota tim yang mengambil batu atau bunga dari tempat angker di gunung tersebut. Ini bukan hanya cerita, tetapi pengalaman nyata yang pernah dialami oleh banyak orang.
Jadi, biarkan benda-benda tersebut tetap berada di tempat asalnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Benda keempat adalah benda yang diambil dari sesajen juga bisa membawa malapetaka. Sesajen biasanya digunakan dalam ritual untuk memberikan persembahan kepada makhluk gaib. Mengambil benda dari sesajen tanpa izin bisa membuat Anda terkena balasan yang serius, seperti sakit atau kehilangan kewarasan. Sesajen ini biasanya diletakkan di tempat yang dianggap sakral, dan mengambil benda dari sesajen sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Entitas gaib yang merasa terganggu atau marah bisa menyebabkan berbagai masalah pada Anda, termasuk gangguan fisik dan mental. Oleh karena itu, hindari mengambil apapun dari sesajen. Selanjutnya, tanaman dari area pemakaman juga sebaiknya tidak diambil. Tanaman ini membawa aura dan energi yang sama dengan pemakaman. Ketika tanaman tersebut dibawa pulang, ia akan membawa energi negatif yang bisa mengubah halaman rumah Anda menjadi tempat nyaman bagi makhluk gaib. Tanaman ini tidak hanya membawa energi negatif, tetapi juga bisa menarik entitas gaib untuk tinggal di rumah Anda. Oleh karena itu, hindari mengambil tanaman dari area pemakaman untuk menjaga energi positif di rumah Anda. Kemudian, tanah dari kuburan yang terbawa ke rumah setelah ziarah juga bisa membawa efek negatif. Ketika kita berziarah atau melayat ke pemakaman, tanah kuburan bisa menempel pada alas kaki, pakaian, atau barang bawaan kita. Tanah kuburan ini, meskipun terlihat sepele, dapat membawa serta energi negatif yang ada di lokasi pemakaman tersebut. Energi negatif dari kuburan dapat mempengaruhi suasana dan energi di rumah kita. Anak-anak kecil di rumah Anda mungkin tiba-tiba menjadi rewel, menangis tanpa sebab yang jelas, atau bahkan demam. Ini bisa jadi merupakan reaksi terhadap energi negatif yang terbawa masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan diri sebelum masuk rumah setelah pulang dari ziarah. Sebaiknya, segera bersihkan alas kaki, pakaian, dan barang-barang yang digunakan di pemakaman. Gunakan air untuk membasuh diri, terutama bagian kaki dan tangan yang mungkin bersentuhan langsung dengan tanah kuburan. Setelah itu, mandi dan ganti pakaian bersih untuk memastikan tidak ada sisa-sisa energi negatif yang terbawa ke dalam rumah. Itulah beberapa benda yang sebaiknya tidak Anda bawa pulang ke rumah, dan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.